Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Bro. Oke, Kang Bro, pada kesempatan sore hari ini ya, kita mau berbagi kembali kepada sahabat-sahabat semuanya dan kepada Kang Bro semua dimanapun Anda berada. Oke, Kang Bro, sore hari ini saya ada Shogun R 110 ya, Kang Bro ya. Ini dari Jakarta, baru pulang dari Jakarta nih katanya. Ini Shogun R 110 mengalami trouble atau permasalahan ya, Kang Bro. Pertama yaitu mesin hidup, saat dimasukkan gigi presnya yang satu langsung mati, Kang Bro. Ya, mati. Tapi gigi 2, 3, 4 normal, Kang Bro, tidak mati. Seperti itu ya, Kang Bro. Itu yang pertama. Yang pertama masalah mesin mati saat masuk gigi satu saja, Kang Bro ya. Cuma gigi satu saja langsung mati seperti putus apinya, seperti itu, Kang Bro ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua mengalami masalah yaitu di bagian mesin ya. Saat mesin mati itu terkadang ya, mesin mati ada suara seperti itu ya, seperti ada yang ketinggal muter di dalam padahal mesin sudah mati. Itu yang kedua. Terus selain itu saat diengkol di selah itu kadang-kadang ngelos, sama sekali tidak nyantol itu, Kang Bro ya. Kok enteng itu loh, seperti tidak selip, Kang Bro, bukan selip tapi tidak nyantol ya. Itu yang kedua. Oke, jadi seperti itu ya permasalahannya di Shogun ini. Pertama mesin mati saat masuk gigi satu. Yang kedua saat diengkol ngelos atau tidak nyantol, dan saat mesin dimatikan itu ada suara seperti ada yang masih muter di dalam bagian kopling sana itu, Kang Bro. Oke ya. Kita bahas dulu sedikit tentang masalah di Shogun ini. Yang pertama masuk gigi satu langsung mati ya, Kang Bro ya. Itu ini kan model Shogun 125 ini sudah menggunakan panel gigi 1, 2, 3, dan 4 itu, Kang Bro ya. Nah, itu dulu saya juga pernah mengalami masalah tersebut. Saya lupa ya, itu pokoknya yang sudah menggunakan panel gigi 1, 2, 3, 4, tapi yang sudah motor DC, Kang Bro ya. Ini Shogun sudah menggunakan sistem DC. Itu biasanya itu di bagian kabel yang jalur panel di sini ya, panel di indikator gigi 1, 2, 3 itu mungkin kemungkinan ini baru prediksi ya, belum kita bongkar, nanti kita bongkar. Itu jalur lampu yang menuju indikator gigi 1 di sepedonya itu biasanya mungkin ada yang konslet sama bodi atau gimana, belum tahu juga, nanti kita cek ya. Itu ya untuk permasalahan yang di gigi 1 mati, kemungkinan prediksi saya di situ. Terus yang kedua yaitu di masalah kopling ngelos dan saat dimatikan ada putaran mesin dalam kopling sana, yaitu biasanya di bagian one way ya, one way kopling ganda itu biasanya kalau yang sudah menggunakan fiber, rumah gotingnya itu menggunakan fiber, itu biasanya retak atau pelornya sudah aus seperti itu, Kang Bro ya. Bahkan itu biasanya kalau di saat di turunan biasanya hilang gandulannya, tidak ada gandulannya, itu biasanya ngelos ya, les seperti itu. Itu biasa terjadi di motor jenis Shogun ini, Kang Bro. Shogun sama itu ya, KC itu sering terjadi masalah seperti ini, Kang Bro. Oke ya, Kang Bro, langsung saja kita cek satu persatu. Kita akan coba analisa dulu di bagian gigi indikator yang menyebabkan motor ini masuk gigi satu langsung mati, Kang Bro ya. Oke, jangan lupa seperti biasa sebelum kita mulai berdoa dulu, Kang Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim tom botoko memololungo. Oke, Kang Bro, kita cek dulu untuk bagian kabel panel ini, Kang Bro ya. Ini kan ada panel gigi indikator ya, 1, 2, 3, 4 dan netral di sini, Kang Bro ya. Nah, itu ya. Nah, itu, Kang Bro. Di sini ada soket, Kang Bro.
Pertama kita coba lepaskan dulu soket yang di sini Kang Bro yo. Nah, coba kita lepaskan bagaimana untuk mesin ini masih mati atau tidak saat kita masukkan gigi 1 Kang Bro ya. Oke, ini sudah saya lepaskan ya Bro yo, bagian soket panel indikator Fresneleng yo. Baru saja telah kita coba, yaitu kita lepaskan ini soket di panel indikator gigi 1, 2, 3 atau Fresneleng. Saat kita masukkan gigi 1, mesin tetap nyala ya, tidak mati ya Kang Bro ya. Coba sekarang kita tes, kita tancapkan lagi Kang Bro ya. Kita pasang kembali untuk soketnya. Oke, ini sudah terpasang Kang Bro. Kita coba yo. Oke Kang Bro ya, sudah jelas ini permasalahannya Kang Bro ya. Ini ternyata di bagian jalur kabel yang menuju ke lampu indikator Fresneleng 1 ya, itu bermasalah. Mungkin konslet yang ada di dalam. Nanti kita gimana ya, ini soalnya kalau lacak kabel ini mesti memakan waktu cukup lama Kang Bro ya. Oke Kang Bro, nah ini sudah saya copot ya di bagian batok kepalanya, dan di sini terlihat Kang Bro, ini banyak fittingan ya. Ini gigi 1, 2, 3, 4 dan netral Kang Bro. Nah di sini ada gigi 1 sebelah mana ini? Gigi 1 sebelah kiri ya, paling kiri, yaitu ini Kang Bro. Oranye sama kuning leres putih ya ini ya. Apa putih leres kuning? Putih leres kuning ya. Nah di sini sudah tidak ada balonnya Kang Bro, sudah tidak ada bulamnya, semuanya tidak ada bulamnya Kang Bro. Nah tuh kosong ya, tidak ada bulamnya kabeh ini. Nah kita cabut semua. Ini yang ada bulamnya netral Kang Bro ya, netral ada bulamnya, nanti tadi terlihat nyala yo. Ini yang ada bulamnya untuk indikator netralnya. Tadi memang terlihat di sepedo netralnya masih nyala, cuma ini indikator 1, 2, 3, 4 tidak ada yang nyala Kang Bro ya, karena tidak ada bulannya sama sekali. Oke Kang Bro, di sini tadi permasalahannya ya, saat masuk gigi 1 itu langsung mati mesinnya Kang Bro, klek 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 seperti itu ya, semacam konslet. Nah di sini kita lihat Kang Bro, ini kan plus ini kan yang kabel putih leres kuning kan dari panel ya, dari panel itu biasanya arus massa semua Kang Bro, massa semua, dan oranye ini adalah kabel standby ya, standby dari kontak. Jadi saat mendapat sinyal dari panel yang di bawah, panel Fresneleng, dia nyala Kang Bro. Nah di sini kan win plus aktif ya, saat pada mesin berputar semua aktif. Jadi di sini kita lihat Kang Bro, dalam fittingan itu ya, itu gandeng ya,
Itu gandeng semua Kang Bro. Lihat yo, gandeng Kang Bro. Nah, coba ya, sekarang kita coba saja Kang Bro. Kita coba biar supaya lebih jelas yo. Di soket bawah kita pasang. Di sini kita putus salah satu kabel, atau kita coba kita apa ya, lepas itu yang gandeng itu ya. Nanti bagaimana untuk hasilnya Kang Bro. Oke yo. Oke Kang Bro, ini soket sudah tak pasang kembali. Juga untuk ini fittingan lampu indikator gigi 1 sudah saya itu Kang Bro. Nah, sudah saya apa itu namanya? Sudah saya betulkan ya. Tadi gandeng itu di dalam Kang Bro. Gandeng jadi satu ya antara min plus. Makanya konslet Kang Bro. Oke, sekarang kita coba nyalakan Kang Bro. Kita on kontak ya. Nah, itu lampu indikator netral nyala Kang Bro. Oke, sekarang langsung kita selah Kang Bro. Oke Kang Bro, jadi seperti itu ya permasalahannya di Shogun R110 ini Kang Bro. Permasalahannya yaitu mesin mati saat masuk gigi, langsung mati klesep ya, konslet ya. Itu ternyata di bagian fittingan lampu indikator di bagian sepedonya ini Kang Bro ya. Itu konslet Kang Bro, di dalamnya itu min plus jadi satu gandeng ya, karena ini sudah tidak ada bulamnya semua. Jadi gandeng Kang Bro, seperti itu. Jadi beginilah Kang Bro untuk kasus kadang-kadang bisa terjadi ya di motor DC itu, apabila salah satu yang konslet pasti mesin bermasalah, bahkan tidak mau hidup Kang Bro. Contohnya di Shogun ini ya, ini kan sudah pengapian DC Kang Bro ya. Jadi saat ada konslet di bagian salah satu bagian, pasti akan menimbulkan masalah ke bagian yang lain. Contohnya di mesin atau jalur CDI tidak bisa mengeluarkan api, seperti itu Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah fix masalahnya, sudah ketemu. Nanti tinggal kita kasih bulam semuanya di bagian sono ya Kang Bro ya. Dan jadi tidak repot-repot untuk bongkar kabel kemana-mana Kang Bro ya. Oke ya, sampai di sini dulu untuk videonya Kang Bro. Sekedar informasi saja ya buat teman-teman semua, Kang Bro semua. Barangkali suatu saat ada yang mengalami kasus yang serupa dengan motor Shogun 110 ini ya Kang Bro ya. Dimasukkan gigi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau bahkan netral mati mesinnya, coba silahkan cek di bagian-bagian kabel yang berhubungan dengan panel sepedonya itu Kang Bro. Pasti ada yang konslet salah satunya. Seperti itu Kang Bro ya. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya Kang Bro. Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu di penanganan Shogun ini juga, yaitu di bagian kopling Kang Bro ya. Kopling yang saat mati itu ada suara ter seperti itu Kang Bro. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya Kang Bro. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.